Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Maria Oktasari, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Psikologi Sosial, dan teman-teman R2L yang berbahagia. Saya, Eva Rahmasari dengan NPM 2021-01-500-801, yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus presentator dalam presentasi kelompok 4 kali ini. Dan rekan saya, yaitu Amelia Gita Pramesti dengan NPM 2021-01-500-799, Ferdi Okta Mahendra dengan NPM 2021-01-500-811, dan Vira Taufani dengan NPM 2021-01-500-806. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian kelompok sosial yang akan disampaikan oleh Amelia Gita. Padanya disilahkan. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan, tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Jenis-jenis kelompok sosial dibagi menjadi 4. Pertama, kelompok formal, kedua, kelompok informal, ketiga, kelompok primer, dan yang terakhir, kelompok sekunder. Pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah interaksi antar sekelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Contohnya, OSIS, organisasi mahasiswa, organisasi pemerintah, dan lain-lain. Kedua, informal. Kelompok informal adalah kelompok yang didasarkan karena rasa simpati dan kekeluargaan. Awal mula terjadinya karena terdapat daya tarik individu. Contohnya, kelompok ibu rumah tangga, kelompok belajar, dan lain-lain. Ketiga, kelompok primer adalah hubungan yang terjadi berdasarkan pada rasa kepercayaan antar individunya. Contohnya, arisan keluarga, kelompok keagamaan, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah hubungan yang terjadi tak erat karena didasari pada kesamaan kebutuhan saja. Contohnya adalah partai politik. Terima kasih Amelia. Selanjutnya mengenai ciri utama kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh saya. Ciri utama kelompok sosial diantaranya yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya pergerakan dinamis. Kelompok sosial dapat lahir, tumbuh, dan berkembang tidak terlepas dengan adanya komunikasi sosial dan interaksi sosial. Dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial, masing-masing individu dapat menyampaikan ide atau gagasan demi mencapai tujuan bersama dalam kelompok tersebut. Yang keempat, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang kelima, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok. Yang keenam, berlangsungnya suatu kepentingan. Kelompok sosial terbentuk pastinya ada tujuan yang melatar belakangi. Salah satunya adalah kesamaan kepentingan, sehingga diharapkan dengan kepentingan yang sama tersebut dapat diusahakan secara bersama-sama. Selanjutnya, membahas tentang interaksi dalam kelompok sosial. Oke, selanjutnya, apa itu interaksi kelompok sosial? Interaksi kelompok sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, setiap individu atau kelompok dapat bekerja sama atau berkonflik melakukan interaksi formal ataupun non-formal, serta melakukan interaksi langsung dan tak langsung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vira Taufani. Kepadanya disilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Ciri-ciri interaksi dalam kelompok sosial: 1. Adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. 2. Terdapat dua kelompok atau lebih. 3. Terjadi komunikasi antar dua kelompok. 4.
Interaksi sosial dapat bersifat asosiatif dan disosiatif. Next. Contoh interaksi dalam kelompok sosial, pertandingan basket antar sekolah, persatuan pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional, kelompok yang melakukan presentasi di hadapan kelompok lainnya saat belajar di kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku dalam kelompok sosial. Harlock berpendapat bahwa perilaku sosial menunjukkan kemampuan untuk menjadi orang yang bermasyarakat lebih lanjut lagi. Perilaku sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seorang. Perilaku tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Next. F. Pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok atau grouping adalah istilah populer yang menggambarkan bagaimana sekelompok orang yang sebenarnya cerdas dapat membuat keputusan yang salah. Intinya adalah bahwa kelompok menciptakan tekanan psikologis pada individu untuk menyesuaikan diri dengan pandangan para pemimpin dan anggota lainnya. Selanjutnya akan dibacakan dengan Ferdi. Selanjutnya ada penyebab pemikiran kelompok atau grouping. Yang pertama itu ada semua manusia ingin merasakan rasa memiliki satu sama lain. Yang kedua, ketidakpastian yang sehat seringkali berujung konflik. Ketiga, secara bawah sadar menyesuaikan preferensi agar sesuai dengan apa yang dianggap sebagai pandangan mayoritas. Cara menghindari grouping, berfokus terlebih dahulu pada opsi dan informasi, serta menahan terlebih dahulu segala keputusan maupun pandangan personal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ferdi. Itulah paparan materi yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilaksanakan di WhatsApp Group. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.